Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang mengapa Yesus takut kepada malaikat. Ustadz Haji Insan LS Mokoginta pernah mengungkapkan bahwa Yesus sebagai Tuhan kok sangat ketakutan kepada malaikat. Beliau mengutip dari Bible, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas pasal 22 ayat 43 hingga 44. Malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus adalah malaikat utusan Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin Yesus ketakutan kepada seorang malaikat? Ini berarti malaikat lebih tinggi kekuasaannya daripada Yesus. Dengan semakin bersungguh-sungguh Yesus berdoa, ini menandakan bahwa Yesus ketakutan dengan datangnya malaikat utusan Tuhan tersebut. Jika Yesus itu seorang nabi, sangat wajar sekali jika dia merasa ketakutan, karena dia hanyalah seorang manusia biasa utusan Allah. Tentu akan sangat merendahkan ketuhanan Yesus sendiri jika dia sebagai Tuhan harus mengalami ketakutan kepada seorang malaikat saja. Bukti yang menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan di antaranya adalah: yang pertama, setiap yang takut kepada malaikat pasti dia bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. 2. Setiap yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. 3. Tuhan adalah tempat bagi manusia berserah diri dan tempat untuk berdoa ataupun memohon kepadanya. Setiap yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Engkau Allah yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Mazmur pasal 65 ayat 3. 4. Manusia bermunajat kepada Tuhan, jadi setiap yang berdoa berarti bukan Tuhan. Lalu, jika Tuhan berdoa, lantas siapa yang akan mengabulkan doa Tuhan? Jadi sudah jelas, jika Yesus itu bukan Tuhan, apalagi juru selamat. Hanya Allah lah sang juru selamat, tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya pasal 43 ayat 11. Makanya Yesus meminta keselamatan kepada Allah. 5. Setiap yang mengeluarkan peluh titik-titik darah ke tanah saking takutnya pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan peluh titik-titik darah ke tanah saking takutnya, berarti Yesus bukan Tuhan. 6. Yesus menyerahkan nyawanya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lukas pasal 23 ayat 46. Di atas kayu salib sebelum mati, Yesus berseru dengan suara nyaring kepada Tuhannya sambil menyerahkan nyawanya. Jika Yesus itu Tuhan, Tuhan mana lagi yang dia panggil? Dan jika Yesus itu Tuhan, siapa yang mencabut dan menerima nyawanya? Apakah malaikat berani mencabut nyawanya Tuhan? Dan jika Tuhan harus mati, walaupun hanya untuk beberapa hari saja, siapa yang mengendalikan alam semesta yang begitu luasnya? Setiap yang berseru kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus berseru kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang menyerahkan nyawanya kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, berarti Yesus pun bukan Tuhan. 7. Ucapan Yesus fiktif tidak terbukti. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci
Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Lukas pasal 24 ayat 24 hingga 46. Ucapan Yesus tersebut sampai saat ini tidak ada seorang pendeta pun ataupun pastor, bahkan paus yang ada di Roma pun tidak bisa membuktikan kebenaran dari ucapan Yesus tersebut. Jika itu benar-benar ucapan Yesus, apalagi dia sebagai Tuhan menurut agama-anggapan Kristen, tentu apa yang diucapkan pasti bisa dibuktikan. Ucapan Yesus mengatakan bahwa ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi-nabi, dan kitab Mazmur bahwa Mesias akan menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ternyata setelah dicek, ucapannya itu tidak terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Ini membuktikan ucapan Yesus tersebut adalah fiktif karena tidak bisa dibuktikan. Setiap yang berkata tapi tidak bisa dibuktikan pasti bukan Tuhan. Yesus berkata tapi tidak bisa dibuktikan berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati pasti bukan Tuhan. Yesus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati berarti Yesus bukan Tuhan. Demi mencari kebenaran yang hakiki, kami menyadari bahwa konten ini akan dapat menuai reaksi baik positif maupun negatif dari kalangan Muslim dan Kristiani, dan sama sekali tidak bermaksud mendiskreditkan salah satu agama. Sebab umat Kristiani juga harus menyadari bahwa Yesus menurut umat Islam adalah Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang sangat dicintai umat Islam juga. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.